Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kubondoro Channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Teman-teman minta maaf ya, dan juga Mas Huok for OE karena jawaban atas pertanyaannya Mas Hu itu ternyata tadi saya sempat baca-baca, oh ada yang kurang yang belum saya jawab ya, yaitu tentang bodinya yang besar ya, besar full ya, bodinya full besar, maksudnya mungkin pegangannya dari depan ke belakang itu hampir sama ya, jadi pinggangnya besar bulat. Itu kalau orang-orang dulu itu namanya pegangannya ngotok. Itu ngotok itu kayak ini ya, kayak ikan apa namanya, ikan gabus. Jadi dari depan ke belakang itu hampir sama, memanjang gitu ya. Biasanya itu pegangannya panjang, dari depan ke belakang itu hampir sama. Nah, itu kalau orang dulu milih burung yang jenis begitu itu diantaranya salah satunya kelebihannya itu dia kalau ngelos panjang, dia kalau bidding dia akan mingkup, tapi didukung dengan ini ya, yang apa namanya, sayapnya rapat ke badan gitu, itu biasanya kencang burungnya. Itu kalau masih pendek atau masih tanggung itu belum kentara sekali kencangnya, tapi nanti kalau sudah tinggi nitik, pokoknya udah tinggi ya, walaupun tidak sampai nitik tapi udah tinggi sekali, itu biasanya kelihatan sekali kencangnya. Dia stud itu, stud atau los ya namanya, nenet gitu ya, cut gitu ya. Itu biasanya yang model-model pegangan dari depan ke belakang itu hampir sama, atau pegangan ngutuk itu biasanya tipe-tipe bidding yang losnya panjang sekali. Walaupun dia agak kecil, tapi misalnya ada burung yang agak kecil, karena itu kan tergantung besar kecilnya burung juga ya, tapi yang jenis pegangan yang ngutuk itu nanti ketahuan tingginya, ketahuan kencangnya itu nanti kalau udah tinggi sekali. Kalau belum tinggi sekali itu biasanya dia masih kelihatan agak biasa, karena pinggang yang besar itu untuk mendukung los yang panjang sekali itu, nanti sampai di bawahnya cepat sekali itu biasanya. Apalagi yang pegangannya damis rapat itu, nanti tahu-tahu kalau bidding itu cuma kayak burung dipegang gitu ya, dia rapat gitu di badan, tahu-tahu udah di depan mata. Kalau dulu ya, kalau jenis burung-burung dulu itu gitu, dia kentara sekali kalau udah tinggi sekali, tapi kalau belum tinggi sekali belum. Nah itu kekurangannya cuma yaitu kalau di bawah pendek atau tanggung itu biasanya kurang 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 kentara, kurang mantap lah. Dia tipe-tipe harus terbangan tinggi untuk melihat kemampuan aslinya. Nah kalau burung-burung yang agak kecil, di pinggangnya itu kecil, dia bulat juga, itu biasanya nanti dilawankan yang pinggang besar itu kalahnya nanti saat tinggi sekali. Tapi kalau saat tanggung yang pinggangnya agak kecil itu terus dadanya lebar gitu ya, itu menang yang itu. Biasanya gitu yang saya perhatikan waktu saya main tinggian dulu. Apalagi nanti kalau udah badannya full sampai belakang itu besar, didukung lagi dengan lari yang sejajar sama buntut, wah itu lebih mantep lagi itu. Dia akan terbang tinggi sekali, terus biddingnya tambah bagus lah. Kalau yang tanggung, dia kalau larnya itu sama dengan buntut itu biasanya sudah mulai kelihatan. Kalau cuma pendek biasanya tidak kelihatan. Kadang-kadang kalau pendek cuma gini ya, cuma set gitu, tapi kelihatan dia nanti agak menekan ke bawah begitu, agak ada studnya set gitu ya.
Tapi kalau dia udah mulai tinggi akan mulai kenceng, mulai kelihatan kencengnya, apalagi nanti tinggi sekali. Wah, kalau yang pinggang kecil itu nanti kalahnya cuma saat tinggi sekali, tapi kalau sedang atau tingginya masih belum sampai nitik, biasanya menang yang pegangan agak kecil. Itu tentunya ini ya teman-teman ya, dan juga Masu harus sebanding ya, artinya sama-sama bagus. Kalau dia burung terah ya sama-sama burung terah gitu, jangan membandingkan dengan burung yang pegangannya tidak memungkinkan, atau tulangannya tipis, atau bulunya lepek, atau bulu-bulu basah gitu. Itu nggak bisa dibandingkan. Perbandingannya harus apple to apple, artinya sama kualitas tapi beda pinggang. Itu nanti kentara sekali bedanya kalau saat tinggi. Kiranya itu ya Mas Hu dan juga teman-teman, kalau mendapati burung yang dari depan ke belakang itu hampir sama, full pegangannya bulat, itu coba dites. Nanti teman-teman akan tahu kalau burung itu nanti kencengnya kalau udah tinggi sekali. Kalau masih sedang atau ya mungkin ketinggian yang masih tampak mata, itu masih bisa kencang. Pokoknya dia keunggulannya saat dia terbang tinggi sekali. Kalau belum, nanti masih bisa inilah, masih bisa istilahnya dibandingkan sama yang ini mungkin masih kalah sedikit, tapi untuk memperhatikan kemampuan dia yang sebenarnya itu nanti di saat tinggi sekali. Itu ya Mas Hu dan juga teman-teman, silakan coba ya kalau ketemu burung yang seperti saya gambarkan di depan tadi. Semoga nanti teman-teman bisa memperoleh burung yang seperti teman-teman inginkan, kenceng, atau kalau ingin dibuat kolongan juga bisa dikereskan dengan burung yang kolongan, supaya secara genetik dia menurunkan sifat-sifat burung kolongan sehingga gampang dilatih di kolongan. Enggak apa ya istilahnya, enggak mencari rumah terus ya. Karena saya juga pernah punya burung yang saya bawa ke kolongan itu malah pulang ke rumah, tapi kolongannya nggak terlalu jauh. Kalau dilepas, kalau udah agak tinggi, dia pulang ke rumah. Jadi capek ngambilnya waktu itu. Tapi saya belum pernah mencoba di kolongan yang jauh ya, karena takutnya nanti kalau dia belum pernah saya lepaskan di situ, waktu dimainkan di rumahan, saya lepaskan dia bingung malah hilang. Jadi entah kalau di golongan yang agak jauh. Tapi saya juga punya burung peranaan, burung tinggian rumah tomprangan asli ya, belum ada unsur merpati kolongnya. Itu saya latih di kolongan mau. Pertama dia nemplok-nemplok, tapi lama-lama serta sudah ada tenaga dia terbang terus. Nanti saya akan ceritakan, saya reviewkan itu kalau di kolongan nanti bagaimana. Tapi kata teman saya dia agak ada goyangnya. Memang pinggangnya agak kecil tapi penuh. Waktu dia sudah hampir keceweannya ada goyangnya. Itu kata teman saya yang lepek burung saya itu. Padahal menurut saya, kalau taksiran saya ya, itu harusnya dia nggak goyang. Karena rata-rata kalau goyang itu biasanya yang pinggang-pinggang kecil ya. Waktu dia ngerem mendekati ceweknya biasanya ada gininya. Itu yang pinggang-pinggang terlalu ramping gini ya. Tapi kalau yang pinggang besar biasanya ngelos gitu, nanti mau sampai di cewekannya cuma pak gitu, atau langsung bek gitu ya. Itu semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.